Halo, salam sehat para peserta kelas literasi kesehatan digital. Hari ini kita akan bersama-sama membahas mengenai serba-serbi literasi. Ini penting kami sampaikan agar kita bersama-sama saling memahami literasi ini dengan istilah-istilah yang sama. Baik, apa itu literasi? Literasi merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, berkomunikasi, dan menghitung menggunakan cetakan dan bahan tertulis yang terkait dengan berbagai konteks. Istilah lainnya yaitu literasi digital. Literasi digital kadang secara umum dianggap sebagai kecakapan dalam menggunakan internet dan media digital atau terkait dengan penguasaan teknologi. Namun sebenarnya literasi digital merupakan sebuah konsep dan praktik yang bukan sekedar menitik beratkan pada kecakapan penguasaan teknologi saja. Berikut adalah hasil survei dari Katadata dengan Kominfo. Indeks literasi digital di Indonesia pada 34 provinsi. Di sini indeks literasi digital paling tinggi adalah daerah istimewa Yogyakarta dan paling rendah adalah daerah Maluku Utara. Nah, literasi digital ini dinilai dari beberapa hal, nanti akan kita bahas ya, termasuk juga cakap bermedia digital, etis bermedia digital, berbudaya, dan juga terkait dengan keamanan bermedia digital. Lalu bagaimana kaitannya literasi digital terhadap gender ya? Apa sih perbedaannya literasi digital pada perempuan dan pada laki-laki di Indonesia? Ternyata hasil survei menunjukkan bahwa indeks literasi digital pada laki-laki lebih tinggi daripada indeks literasi digital pada perempuan. Nah, ini menjadi PR kita bersama ya, untuk bisa meningkatkan literasi digital pada perempuan. Ya, melalui kelas literasi digital ini harapannya kemampuan teman-teman dalam literasi digital bisa meningkat. Nah, ini tadi yang saya bilang terkait 4 hal yang akan dinilai ya dalam sebuah kemampuan literasi digital. Yang pertama adalah cakap bermedia digital, lalu budaya bermedia digital, etis bermedia digital, dan keamanan bermedia digital. Lalu yang pertama, cakap itu seperti apa sih gitu ya, yang dikatakan cakap bermedia digital. Di sini merupakan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak teknologi informasi dan komunikasi serta sistem operasi digital. Lalu yang dikatakan dengan budaya bermedia digital ini adalah sebuah kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada survei lagi masih dari Katadata dan Kominfo, yaitu terkait dengan indeks literasi digital yang berkaitan dengan digital culture ya, atau budaya bermedia digital. Indeks tertinggi adalah di Kalimantan Tengah dan yang terendah ada di Maluku Utara. Nah, selanjutnya adalah etis bermedia digital. Di sini merupakan kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau yang disebut dengan etiket ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau dilihat dari
tadi ya, kecakapan berliterasi digital, budaya berliterasi digital. Sekarang dari etika bermedia digital, ternyata Maluku Utara menduduki posisi yang tertinggi ya di Indonesia. Ini survei tahun 2021 yang dirilis 2022. Dan yang terendah adalah di Riau ya. Oke, beberapa pengetahuan dasar yang butuh kita kuasai ya untuk tetap bisa etis berdigital adalah pengetahuan terkait dengan peraturan, regulasi, ya, tata krama, dan juga etika berinternet atau netiquette. Selain itu juga kita harus menguasai informasi yang mengandung hoax. Seperti apa sih ciri-cirinya begitu ya? Dan tidak sejalan misalnya pornografi, perundungan ya. Selain itu juga kita harus bisa berinteraksi, berpartisipasi, dan kolaborasi di ruang digital yang sesuai dalam kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku. Dan keempat adalah berinteraksi secara elektronik atau berdagang di ruang digital yang sesuai dengan aturan berlaku ya. Jadi ketika empat hal ini kita kuasai, kaidah-kaidah untuk tetap etis berdigital akan bisa kita dapatkan. Baik, selanjutnya adalah kemampuan yang keempat, yaitu keamanan bermedia digital. Ini penting sekali ya teman-teman, karena ketika kita bermedia digital kadang-kadang bertransaksi kita nggak ngerti siapa yang jualan, bentuknya kayak apa, barangnya seperti apa aslinya. Yang kita lihat kan hanya gambarnya saja, videonya saja. Nah, ini penting sekali untuk keamanan digital ini. Ini biasanya dimaknai sebagai sebuah proses untuk memastikan penggunaan layanan digital baik secara daring maupun luring dapat dilakukan secara aman dan nyaman. Nah, ternyata Indonesia ini masih cukup ini ya, menjadi PR ya bagi kita semuanya sebagai warga negara Indonesia. Kalau dilihat dari negara-negara G20, Indonesia itu masih peringkat ketiga, tapi dari bawah ya setelah Meksiko gitu ya, dan yang pertama itu Afrika Selatan ya. Jadi banyak ya ternyata PR kita terkait dengan bagaimana berdigitalisasi begitu ya. Nah, mulai dari kita sendiri, mulai saat ini, semoga Indonesia bisa lebih baik lagi. Baik, kalau dilihat dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, yang paling aman berdigital begitu ya, ini adalah Provinsi Gorontalo ya, dan yang terakhir adalah Provinsi Maluku Utara. Oke, kalau kita berbicara terkait keamanan digital, di sini kita akan juga membahas beberapa hal, yaitu pengamanan perangkat digital, lalu pengamanan identitas digital, mewaspadai penipuan digital, memahami rekam jejak digital, dan juga memahami keamanan digital bagi anak. Nah, beberapa hal akan kita bahas di sini, yang selanjutnya pada materi-materi berikutnya. Ya. Nah, ini adalah jenis-jenis kejahatan digital atau kejahatan cyber. Nah, biasanya kita ini ya kadang mendapatkan SMS yang memelas begitu ya, terus atau yang atasnamakan saudara kita lagi kena kecelakaan atau apa begitu ya. Nah, itu apa masuk yang mana begitu ya, atau ada yang atasnamakan dari bank tertentu yang mengatakan kita dapat hadiah dan sebagainya begitu. Nah, ini masuknya yang mana? Nah, ini ada 4, kalau digolongkan menjadi 4 jenis kejahatan cyber. Yang pertama adalah scam. Scam itu merupakan bentuk penipuan digital yang paling umum ya. Ini biasanya memanfaatkan empati dari korban dan kelengahannya. Nah, kalau hacking
Ini biasanya mencari kelemahan dari sistem komputer target. Nah, ini kemarin ada hacker-hacker begitu ya, yang katanya meretas data-data dari pemerintah seperti itu. Nah, ini biasanya dia akan membobol sebuah sistem komputer target ya. Nah, cara kerjanya itu dengan meretas keamanannya. Berikutnya adalah spam. Spam ini berbentuk informasi yang mengganggu yang dikirimkan bertubi-tubi. Ya, jadi kayak dibanjirin informasi, bisa berupa iklan yang nanti akan menjadi sebuah titik masuk dari kejahatan cyber. Ya, misalnya bisa pemalsuan data, penipuan, pencurian data, begitu. Yang terakhir adalah phishing ya. Kejahatan phishing ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dengan menghubungi korban melalui email, telepon, atau pesan teks yang mengaku dari lembaga yang sah. Nah, ini ya contohnya di sini ada scam. Di sini biasanya modusnya adalah pelaku meminta uang dengan alasan ada kerabat yang sakit dan ingin dilarikan ke rumah sakit. Ya, ada lagi modus yang dilakukan dengan mengirimkan barang untuk korban, tapi ternyata barangnya masih tertahan di imigrasi begitu ya. Dan biasanya pelaku ini akan meminta uang untuk bisa mengambil barang yang tertahan itu tadi agar bisa dikirim ke korbannya. Nah, tapi ternyata ya nggak akan sampai ya, sudah dikirim uang nggak sampai barangnya biasanya. Nah, dan sebagainya ya. Kalau hacking itu tadi ya, ini contohnya situs KPU dibobol oleh Gajah Mada begitu ya. Yang menamakan hacker ini menamakan dirinya Gajah Mada ya. Oke. Lalu spam itu biasanya seperti ini, ada SMS katanya dia mendapat bantuan dari kantor pusat BPJS. Nah, biasanya ada salah-salah ketik begini ya, dan nomornya itu bukan nomor-nomor yang resmi ya, nomornya tampak begitu ya ini ya. Itu ada Bitly, ada biasanya Blogspot, nah dan sebagainya, itu kita harus waspada, itu adalah spam. Nah, selanjutnya adalah phishing. Ini ada di-share di grup-grup WA ya dia ya. Katanya intinya kalau kita menyumbang sekian begitu ya, bisa melawan COVID begitu ya. Nah, terus nanti akan dapat voucher dan sebagainya. Nggak tahu kita kalau yang hal-hal seperti ini kadang-kadang juga ada yang dari Superindo begitu ya. Superindo kita suruh ngisi apa begitu ya, nanti kita dapat linknya. Ternyata ketika link itu diklik, nah masuklah itu penjahatnya begitu ya, melalui celah-celah tersebut ya, nah, menjadi sebuah titik masuk. Oke, seperti itu contoh-contohnya. Lalu ketika teman-teman menghadapi atau menemui kejahatan cyber semacam ini, apa yang harus dilakukan? Yang jelas adalah lapor ya. Kita lapor kejahatan cyber ini. Beberapa link sudah ada ini ya teman-teman ya, ada patrolicyber.id, terus ada yang bisa ke SMS ke BRTI, cekrekening.id, kredibel.co.id, dan selanjutnya. Kalau di media sosial bisa, misalnya di Instagram, bisa di @Indonesia Blacklist. Ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, selain tadi kita membahas terkait literasi digital, nah ini sesuai dengan kelas teman-teman, kita mau juga nanti setelah ini membahas literasi kesehatan di ranah digital ya, pada materi berikutnya ya. Kali ini saya akan sampaikan sedikit pengantar. Nah, apa sih literasi kesehatan di ranah digital? Nah, ini didefinisikan sebagai pengetahuan, motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk mengakses, memahami, menilai, dan menerapkan informasi kesehatan dalam membuat penilaian dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari mengenai perawatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan promosi kesehatan. Oke.
Nah, beberapa kompetensi yang harus dikuasai dalam literasi kesehatan digital ini adalah pada intinya teman-teman diharapkan mampu untuk mengakses informasi mengenai kesehatan. Kita tahu ya situs-situsnya di mana saja yang kredibel begitu ya. Lalu bagaimana cara mengaksesnya. Ini juga termasuk kemampuan penggunaan teknologinya ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah memahami informasi kesehatan digital. Setelah kita mampu mengaksesnya, kita juga harus bisa memahami apa sih isi informasi kesehatan tersebut, begitu ya. Maksudnya mau seperti apa, begitu, apakah sesuai dengan tujuan kita atau tidak, ya. Dan dilihat kualitas kontennya, ya. Menilai kualitas konten kesehatan digital ini penting. Ya, kadang-kadang ini kalau pas COVID itu ya, kemarin kita sempat dibanjiri informasi-informasi bohong ya atau hoax ya. Nah, ini kita harus pintar memilah-milah ini mana sih yang hoax, mana yang bukan. Nah, ini termasuk kemampuan teman-teman untuk bisa melakukan hal itu ya. Nanti di materi berikutnya akan disampaikan hal itu. Ya, jangan khawatir ya teman-teman. Oke, dan terakhir adalah bagaimana menerapkan informasi kesehatan digital dalam membuat penilaian dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah teman-teman bisa menilai ya, mendapatkan informasi, dinilai, terus ini sesuai dengan yang dibutuhkan, maka ini akan dijadikan sebuah dasar untuk bisa mengambil solusi atau langkah berikutnya untuk keputusan apa yang akan teman-teman ambil sesuai dengan masalah kesehatan yang dialami. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari saya terkait dengan serba-serbi literasi digital. Untuk materi berikutnya akan dibahas lebih mendalam, ya, lebih teknikal. Semoga nanti teman-teman bisa lebih menguasai terkait literasi kesehatan digital ini dengan baik. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Salam sehat semuanya, sahabat kelas literasi kesehatan digital. Selamat mengikuti program berikutnya.